Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah tentang larangan keras berdusta atas nama Rasulullah. Larangan keras berdusta atas nama Rasulullah. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, barang siapa yang secara sengaja berdusta dengan membawa-bawa namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya dari api neraka. Barang siapa yang secara sengaja berdusta atas namaku, barang siapa yang secara sengaja berdusta dengan membawa-bawa namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa, maka hendaklah ia bersiap-siap untuk menempati tempat duduknya dari api neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini adalah sebuah peringatan yang sangat keras dari Rasulullah kepada kita. Ini adalah sebuah warning, peringatan yang sangat keras dan tegas dari Rasulullah kepada kita, agar kita tidak boleh sembarangan membawa-bawa nama beliau, agar kita tidak boleh membawa-bawa nama Rasulullah secara sembarangan. Kenapa? Karena ketika nama Rasulullah dibawa-bawa oleh kita, itu konsekuensi hukumnya sangat berat. Ketika kita menyampaikan satu hal, kemudian kita mengutip sabda Rasulullah untuk menguatkan yang kita sampaikan, artinya apa? Artinya kita ingin memberikan legitimasi terhadap apa yang kita sampaikan. Misalnya kita menyampaikan satu pendapat, kemudian untuk menguatkan pendapat kita itu kita mengutip hadis Rasulullah. Kalau hadis Rasulullahnya memang bisa dipertanggungjawabkan, itu bagus, itu benar, itu adalah pesan-pesan dakwah yang benar. Tetapi ketika kita mengutip sabda Rasulullah, kita mengatakan Rasulullah berkata seperti ini, Rasulullah bersabda seperti ini, padahal ternyata Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu, padahal hadisnya itu bohong, hadisnya tidak ada, hadisnya itu palsu, maka itu adalah konsekuensi hukum yang sangat berat bagi kita. Jika kita melakukannya secara sengaja, kita tahu itu adalah kebohongan, kita tahu Rasulullah tidak pernah menyampaikan itu, kita tahu bahwa hadisnya hadis palsu, terus kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada umat, maka kemudian kita masuk dalam ancaman hadis tadi, maka termasuk kepada orang-orang yang melakukan kedustaan, kebohongan, hoax atas nama Rasulullah, melakukan kebohongan dengan membawa-bawa nama Rasulullah. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ini adalah hal yang harus kita hindari. Oleh karena itulah maka termasuk yang harus berhati-hati bukanlah orang-orang biasa, termasuk juga adalah orang-orang yang sering menyampaikan ceramah, tausiah, para ustadz, para mubaligh. Ketika dia menyampaikan hadis, ketika dia menyampaikan sabda Rasulullah, harus dipastikan bahwa hadis dan pesan-pesan dari Rasulullah itu adalah hadis-hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, hadis-hadis yang memang secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Kenapa? Karena jika kita sembarangan mengutip sabda Rasulullah padahal tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu sangat berat, sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya jika kita melakukannya secara sengaja, jika kita melakukannya secara sengaja, artinya kita tahu itu adalah hadis yang palsu, itu adalah
perkataan yang tidak pernah ada dari Rasulullah, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, kita sampaikan kepada umat bahwa itu adalah pesan Rasulullah, maka kita masuk dalam ancaman tadi, faliyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempat duduknya dari api neraka. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah maka kita harus senantiasa waspada. Jangan sampai kita termasuk kepada golongan orang-orang yang seringkali sembarangan ketika membawa-bawa nama Rasulullah. Kenapa tidak boleh sembarangan membawa nama Rasulullah? Karena hadis Rasulullah itu di dalamnya terdiri dari 3 hal, yaitu perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ataupun ketetapan Rasulullah. Ketika hadis itu kita sampaikan, maka hadis itu bisa membuat sesuatu yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal. Kenapa? Karena hadis itu menjadi dasar hukum, menjadi sumber hukum, menjadi sumber hukum setelah Al-Quran. Dengan hadis kita bisa mengatakan ini haram karena hadisnya mengatakan demikian, ini halal karena hadisnya mengatakan demikian. Jadi perkataan Rasulullah itu bisa menjadi standar hukum, bisa menjadi patokan hukum dalam agama, menjadi rujukan hukum dalam agama. Kita bisa memvonis sesuatu itu haram karena ada hadisnya, kita bisa memvonis sesuatu itu halal karena ada hadisnya. Sehingga tidak boleh kita mengutip sembarangan perkataan Rasulullah, mengutip sabda-sabda Rasulullah tanpa ilmu. Tanpa ilmu itu artinya kita menyampaikannya secara jahil. Tanpa ilmu kita menyampaikan sesuatu, kita mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, padahal ternyata apa yang disampaikan itu sama sekali tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah, sama sekali tidak ada hadisnya. Kalau kita lacak dalam kitab-kitab hadis, tidak pernah ada bunyi kalimat seperti itu dari Rasulullah. Ini adalah hal yang sangat berat bagi kita, sehingga bagi siapapun yang ingin mengutip sabda Rasulullah haruslah berhati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang sembarangan dalam melakukannya. Sahabat Lembakum dimanapun berada, hal yang sering kali kita temukan adalah ketika kita melihat medsos, media sosial apapun bentuknya, baik itu Facebook, Twitter, Instagram, atau apapun bentuknya, termasuk di grup-grup WhatsApp. Kadang-kadang kita juga menemukan pesan-pesan broadcast yang beredar dan itu membawa-bawa nama Rasulullah, membawa-bawa nama Rasulullah. Dan seringkali kita temukan ternyata itu hadis palsu yang disampaikan itu. Yang disampaikan itu hadis palsu, mengutip sabda Rasulullah adalah demikian, padahal ternyata Rasulullah tidak pernah menyampaikan hal itu. Ini adalah hal yang sangat keras ancamannya bagi orang yang melakukannya dengan sengaja. Tidak boleh kita sembarangan membawa-bawa nama Rasulullah. Saya seringkali menemukan dalam sejumlah grup WhatsApp misalnya, itu ada pesan broadcast yang di-share kemana-mana. Isinya bisa jadi itu pesan-pesan kebaikan. Isi broadcast itu bisa jadi adalah pesan kebaikan, pesan untuk semangat beribadah, untuk melakukan ibadah tertentu. Tapi ternyata di dalamnya mengutip sabda Rasulullah, tentu tujuannya adalah untuk memperkuat isi broadcast itu, tapi ternyata pesan Rasulullah yang dimaksud di situ adalah kebohongan karena tidak pernah ada hadis yang berbunyi seperti itu. Ini seringkali kita temukan, sehingga ketika kita akan melakukan broadcast, meskipun isi broadcast itu terkesan isinya adalah dakwah, isinya kebaikan, kita harus berhati-hati ketika di dalamnya mengutip sabda Rasulullah, hadis Rasulullah. Ini harus kita lacak dulu, ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Apakah Imam Bukhari, apakah Imam Muslim, ataukah Imam Abu Daud, apakah Imam Tirmidzi, ataukah Imam Ahmad dan lain sebagainya. Kita harus pelajari dulu, ini hadis diriwayatkan oleh siapa, bagaimana derajat hadis ini, apakah hadisnya mutawatir, apakah hadisnya sahih, apakah hadisnya hasan, apakah hadisnya dhaif, ataukah maudhu.
Kalau maudhu, palsu, jelas sudah tidak boleh kita sebarluaskan, karena itu artinya adalah hadis palsu. Kalau hadis yang mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, boleh kita sebarluaskan. Kalau hadisnya hadis dhaif, kita telusuri lebih lanjut, apakah memang hadis ini masih bisa untuk dijadikan sebagai rujukan. Artinya apa? Artinya dalam ilmu hadis itu tidak boleh sembarangan. Ada ilmunya, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalah hadis yang mempelajari tentang derajat hadis-hadis itu. Tidak boleh sembarangan kita mengutip sesuatu sebagai pesan Rasulullah. Harus kita pastikan bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Seringkali saya menemukan orang-orang itu mencantumkan dalam pesan-pesan di broadcast medsos itu seringkali isinya adalah kebaikan, isinya adalah mengajak orang untuk bersemangat ibadah, kemudian di dalamnya itu mencantumkan bahwa itu adalah pesan Rasulullah. Tetap saja itu tidak bisa dilakukan. Misalnya begini, misalnya ya, dalam rangka menumbuhkan semangat orang untuk berpuasa hari Senin dan Kamis misalnya. Hari Senin dan Kamis itu kan amalan puasa sunnah yang sangat mulia ya. Kemudian dia membuat broadcast isinya begini. Marilah kita rajin puasa sunat setiap hari Senin dan Kamis. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa Senin dan Kamis dengan rajin, dengan keikhlasan, maka dia akan masuk ke dalam pintu surga melalui pintu yang manapun yang dia inginkan. Dan dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Misalnya begitu. Misalnya ada hadis yang seperti itu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang rajin mengamalkan puasa Senin Kamis dengan keikhlasan, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga melewati pintu mana saja yang dia inginkan, dan dia akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud misalnya. Ini isi broadcastnya bagus, tujuannya bagus untuk mengajak orang rajin berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Tetapi caranya salah. Kenapa? Karena dia mengajak orang untuk bersemangat untuk beribadah dengan membawa hadis palsu. Karena tidak pernah ada hadis Rasul seperti itu. Meskipun isi pesannya kebaikan, mengajak orang untuk berpuasa Senin Kamis itu kan bagus. Karena puasa Senin Kamis itu amalan sunnah yang besar pahalanya di sisi Allah. Tapi ketika dia mengajak orang untuk itu dengan cara membawa hadis-hadis palsu, maka itu adalah dosa besar baginya. Atau misalnya dia mengajak orang lain untuk rajin melakukan tadarus misalnya, untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu kan kebaikan luar biasa ya, sangat bagus, sangat mulia, besar pahalanya di sisi Allah. Tapi kemudian dia mengutip sabda Rasulullah, dan ternyata sabda Rasulullah itu tidak pernah ada. Itu adalah hadis yang bohong, hadis yang dusta, hadis maudhu, hadis palsu. Dia mengatakan misalnya, marilah Bapak Ibu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Marilah kita untuk bersemangat membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar emas di gunung Uhud, sebesar emas gunung Uhud, dan dia akan diselamatkan 7 turunan sebagai penghuni surga. Misalnya begitu. Ini kan tidak pernah ada hadis-hadis yang seperti itu. Meskipun terkesan isinya adalah kebaikan, isinya adalah mengajak orang untuk beribadah, tapi tetap itu adalah sebuah kesalahan, karena dia telah berdusta atas nama Rasulullah, dia telah berdusta, berbohong, melakukan hoax dengan membawa-bawa nama Rasulullah. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang telah dipaparkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foundation of Justice.
nation